Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini dan selanjutnya saya akan ngeracunin biar kamu semua nanti ada salah satu yang jadi revenue manager ya di salah satu hotel. Karena seperti saya sampaikan, revenue management ini kan lagi kita butuhin banyak di Indonesia, terutama karena banyak justru pekerjanya dari luar seperti India, Singapura, dan yang lainnya. Jadi mata kuliah revenue management, sebenarnya saya mengajar satu mata kuliah khusus namanya revenue management, itu 3 SKS, berarti sekitar 14-15 kali pertemuannya. Cuman karena ini tinggal setengah semester, jadi saya padatkan ya. Oke, pertama basic yang seperti saya sampaikan, basicnya dari revenue management, karena saat ini baru the most, kita bahasnya di rooms ya, tapi walaupun saat ini kita juga sudah masuk ke F&B dan Minor Operating Department, tapi backbone-nya tetap dari rooms. Ya. Jadi dari rooms dasarnya dari reservation ya. Jadi reservation saya minta Dinda bisa bacain Dinda. Itu ada yang bisa bacain tolong. Ada yang bisa baca? Din? Halo. Halo. Saya aja, Pak. Oke, Dinda silakan. Silakan. Reservation is defined as blocking of room for a guest for particular period of time. It is beneficial for hotel to maximize room revenue and plan. The guest also benefit as he can get secure place to stay and will not be in trouble during peak season time if rooms are not available at last moment. Reservation agents should take all details about guest date, know of persons, payment mode, and etc. He should give confirmation letter and then book the room. Oke ya, seperti saya sampaikan, jadi reservation itu basicnya dari revenue management, di mana di reservation itu kita memastikan bahwa setiap bookingan tamu itu bisa kita akomodir ya. Dari sisi tamu menjadi secure karena ini udah pasti. Misalnya kamu berangkat ke Sydney, Australia gitu kan, kamu nggak tahu di sana seperti apa. Khawatir kamu nyampe sana hotelnya penuh, kalau kamu udah reserve sebelumnya, kamu ada suatu jaminan bahwa kamu nggak dapat kamar, pasti dapat kamar gitu ya. Nah, reservation agent ini nanti akan input detail dari tamu, dari mulai tanggal kedatangannya, jumlah orangnya, pola pembayarannya dan sebagainya. Nah, data-data ini tuh nanti seperti saya sampaikan bahwa kita tuh saat ini kita perlu big data ya. Dari big data ini nanti kita ketahuan polanya orang mau booking di Sydney seperti apa, mau booking di Palembang seperti apa. Mungkin sekarang ke Palembang setiap saat bisa berangkat dari Jakarta karena banyak pesawat misalnya gitu. Jadi mungkin nanti periode bookingannya akan lebih cepat gitu ya. Biasanya dulu orang kita booking 3 hari, 4 hari, atau seminggu sebelum dia stay, bisa aja dia last minute-an gitu. H-1, atau mungkin pada hari hanya dia tinggal cari aja di OTA. Atau mana aja sesuai dengan budgetnya, nanti dia bisa pilih segala macam ya. Jadi itulah fungsi dari reservation. Oke, selanjutnya ada yang bisa bacain? Ada yang bisa bacain? Saya, Pak. Silakan. Hotel will get a request for reservation. After checking the availability of rooms on the room status card, the reservation assistant will inform the guest. Confirmation letter is sent to the guest. Yes, we'll check the details. Yes, we'll make my payment and confirm the reservation. Cancellation policies are also intimate to guests. Oke, thank you ya. Jadi
Sekarang kita sebelum tamu check-in kita sudah prepare kan itunya apa namanya reservasinya. Nah biasanya kita kalau di beberapa brand besar sebelum tamu check-in kita akan ngirim pre-arrival letter ke dia. Kita akan ingatkan lagi siapa tahu tamunya lupa. Dear Mr. John gitu, we will inform you that kamu udah booking tanggal segini. Kami menunggu kedatangan Anda bla 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 segala macam gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk kontak atau maintain relation. Jadi sehingga tamu merasa di most welcome ya. Sebelum datang dia udah di ibaratnya udah di pre-arrival greeting dulu gitu ya. Nah, cancellation biasanya kita berlaku kalau hotel kita lagi rame ya. Misalnya kamu kalau lebaran atau di Palembang lebaran rame atau tahun baru gitu ya. Biasanya kita ngasih bahwa guaranteed cancellation gitu. Jadi kalau apa namanya cancel nggak bisa gitu ya. Jadi harus bayar gitu ya. Nah jadi itu juga untuk menghindari supaya kita nanti nggak last minute jualan kamar karena udah waktunya hari hanya mungkin tamunya udah keburu booking di hotel lain. Jadi cancellation itu juga dibutuhkan. Tapi kadang-kadang dalam persaingan bisnis kadang-kadang kita memberikan free cancellation. Jadi kadang-kadang kita refund juga tamunya tergantung dari kebijakan masing-masing hotel ya. Kalau di tempat saya sih kita free cancellation. Tapi biasanya bukan di tanggal-tanggal yang ini ya, bukan di tanggal-tanggal yang peak season. Tapi di hari-hari tertentu kalau dia mau cancel, kita bisa cancel dan kita refundnya full gitu ya. Kita balikin depositnya secara full ya. Nah ini tipe reservation, mungkin kamu sudah pelajarin. Jadi ada dua kan, ada yang tentatif, itu dia baru booking, tapi belum ngasih deposit atau belum ngasih garansi later dan sebagainya. Nah, kalau confirm dia udah deposit, udah bikin misalnya garansi later dan sebagainya. Nah, waiting list itu kalau lagi kondisi penuh, kamu tetap kebijakannya bikin aja terus bookingan gitu ya. Kamu belum tutup itu misalnya di reservation, dengan harapan kalau nanti ada yang cancel di tentatif, yang waiting list bisa masuk gitu ya. Nah, jadi dari confirm tadi ada guaranteed dan non-guaranteed. Biasanya kita menerapkan ini tergantung dari kondisi bisnisnya. Kalau kita kondisi bisnis lagi peak season ya kita nggak ada. Ya apa kita harus guaranteed semuanya. Jadi tamu harus dimintain dulu kartu kreditnya atau garansi letternya bahwa dia pasti akan stay di hotel kita gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ya kalau nggak ada silakan bisa yang ada yang bisa baca lagi. Kalian saya mau lihat bahasa Inggrisnya, mau dengar bahasa Inggrisnya. Saya aja, Pak. Ya, silakan. Yolanda. Tentative, it means has blocked the room for guests on his reservation request. It is hold till particular date. After this date, the guest has to pay the amount and make it confirm reservation. Otherwise, the hotel will cancel the reservation request. Wait list, it means rooms are not available right now, but in near future, if any cancellation are made, rooms will be available and then the reservation will be confirmed. Generally, during high season or occupancy like festivals, holiday, Diwali, New Year. Diwali itu ini apa hari besarnya orang India ya. Jadi seperti sampaikan tadi kalau tentatif itu si tamu belum tentu bisa jadi bisa enggak. Jadi karena dia belum bisa ngasih deposit dan sebagainya, jadi kita nggak bisa blocking the room gitu ya. Jadi biasanya kita kasih tentatif gitu kan, tapi tentatifnya kita kasih lead time ya gitu ya. Kalau H-2 belum confirm, kita akan bilang nanti di-release itu di cancel automatically. Nah kita harus in return ya, nanti kalau kamu booking tapi belum deposit, nanti di email letternya akan kasih tahu bahwa jika sampai dengan H-2 misalnya belum ada payment, maka kita akan rilis secara otomatis gitu ya. Nah yang tadi saya sampaikan waiting list ini kamu jangan cancel dulu. Siapa tahu nanti ada yang cancel dari tentatif, yang waiting list ini kita bisa masukin. Jadi sehingga hotel bisa kembali full 100% ya, terutama di peak season gitu ya. Nah guarantee reservation seperti saya sampaikan tadi ya, dia ada confirm, udah pembayaran bisa dengan transfer, atau dia kasih
Guarantee letter atau dia kasih juga guaranteed credit card gitu, misalnya dia menjamin bahwa dia bookingannya silakan dicas ke akun kredit card dia gitu ya. Nah, tapi yang ini hati-hati, banyak yang juga yang fake ya. Kita harus pastikan waktu tamunya check-in, kartu kreditnya harus ditunjukkan oleh tamu aslinya. Paspor dan kartu kredit harus sama, atau kartu KTP sama kartu kreditnya sama ya. Jangan sampai nanti kejadian ada fraud ya. Fraud itu ada penipuan, jadi kartu kredit orang dipakai ya. Banyak kejadian di beberapa hotel seperti itu ya. Nah, guaranteed reservation biasanya ada berbagai jenis ya. Ada yang melalui dengan prepayment, jadi dia bayar dulu di muka, atau memang kita sudah kontrak. Kalau sudah kontrak misalnya ya dengan Pertamina Pelaju gitu kan, udah ada kontrak bahwa dia setahun bisa ngirim 1.000 room night. Dia cukup ngirimin garansi GL aja, garansi later aja, bahwa nanti akan stay A, B, C, D. Biasanya kalau dia top account, kalau dia cancel, kita juga nggak mau ribet ya. Biasanya kita oke lah gitu ya. Karena biasanya kalau yang top priority itu kita kasih privilege ya, kita kasih kelebihannya. Nah, allotment, ada yang tahu nggak allotment artinya apa? Allotment ada yang tahu nggak artinya apa? Yang pernah di rooms training, allotment ada yang tahu? Jadi allotment itu misalnya kita kontrak dengan OTA ya, dengan Traveloka. Kita Traveloka, kita ada kontrak buat setiap hari kita nyediain 10 kamar buat Traveloka. Ada atau nggak ada tamu, kita blok dulu buat Traveloka. Tapi nanti biasanya kita ada perjanjian kalau jam 6 sore nggak ada tamu dari Traveloka, kamar yang allotment 10 ini, yang udah kita blok 10 ini kita rilis ya, kita cancel biar kita bisa jual ke pihak lain gitu ya. Itu namanya allotment. Jadi kita udah ada keperjanjian bahwa kita memberikan blok atau allotment sekian kamar untuk OTA. Biasanya OTA ya, atau offline travel agent juga menggunakan allotment. Nah, allotment ada untung, ada rugi bagi hotel. Untungnya kalau dia allotmentnya bisa diisi terus, hotel akan terjamin rame gitu kan. Karena udah allotment 10 pasti keisi 10. Tapi kadang juga ada allotment 10, ngisinya cuma 5. Nah, berarti yang 5-nya kesempatan untuk menjualnya makin pendek ya. Nah, ini nanti kamu sebagai front office manager, director of sale, kamu harus review allotment-nya. Apakah nanti akan diterusin nih, kita kontrak sama Traveloka setiap hari 10 allotment. Kalau actual-nya Traveloka bookingnya hanya di bawah 10 gitu dan sebagainya ya. Itu adalah taktikal dari kita ya. Nah, prepayment itu yang tadi, jadi dia bayar duluan di muka, bisa deposit sebagian atau bisa full gitu ya. Biasanya kalau mau wedding juga ya, atau yang tamu-tamu yang nggak punya kartu kredit, yang punya kontrak agreement, dia akan bayar dulu di muka gitu lah. Karena hotel nggak mau beresiko ya kalau tamunya nggak bayar, jadi kita harus minta prepayment dulu, deposit dulu gitu ya. Nah, kontrak biasanya kita ada kontrak dengan beberapa corporate ya. Makanya nanti setiap tamunya check out, kita langsung city ledger atau bill to company atau BTC ya. Itu istilahnya contracting ya. Kalau kita kontrak, kamu jadi sales, nanti kamu bikin kontrak misalnya sama Pertamina, perjanjiannya Pertamina kemungkinan akan ngirim 1.000 room night gitu ya. Karena dia ngejanjikan 1.000 room night, kita kasih corporate 1, misalnya corporate A, harganya misalnya jauh lebih murah gitu ya, dibanding corporate B, corporate C gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh strategi kita dalam jualan. Nanti kalau kamu di sales atau di front office. Ya. Tadi allotment udah, non-guaranteed udah dibahas. Nah, ini tahapan-tahapan dari proses dari reservation ya. Biasanya reservation kan bisnisnya ada yang datang dari OTA, ada yang datang dari corporate-nya, atau tamunya telepon, tamunya WA, dan sebagainya. Terus berkomunikasi dengan tim hotel, bisa dengan front office atau langsung ditransfer ke reservation, langsung booking, reservation diterima, ada konfirmasi, dan nanti seperti saya sampaikan, nanti sebelum dia check-in kita kirim pre-arrival email untuk ngingetin lagi tamu kapan ininya, kita ngasih tahu ada tempat-tempat misalnya di Palembang, tempat-tempat atraktifnya di mana, kulinerinya di mana, itu sebagai informasi, karena nggak semua tamu yang mungkin baru pertama kali ke Palembang, informasi itu dibutuhkan. Dan ini biasa menjadi nilai tambah servis bagi hotel tersebut. Ya.
Ini prosesnya dari booking di hotel ya. Biasanya ada yang orang leisure atau bisnis ya. Nah, dulu banyak menggunakan search engine, bisa menggunakan hotel website atau OTA, dia akan cari. Biasanya orang mungkin kalau yang individual, yang leisure, dia akan compare pakai OTA, hotel mana yang paling murah, lokasinya yang sesuai dengan dia inginkan, dengan budget yang dia memiliki gitu ya. Setelah dipilih, biasa dilihat kan guest comment-nya, dilihat fasilitasnya, dan sebagainya baru diputuskan. Putuskan dia booking, baru selanjutnya mungkin dia nanti untuk pesawatnya dan sebagainya, planning-planning itinerary lainnya ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Izin bertanya, Pak. Oke. Ya. Pak, yang tadi yang allotment itu, Pak, kan kata Bapak kan setiap OTA kan ada jatahnya tersendiri ya, Pak. Nah, sedangkan yang kita ketahui OTA itu banyak sumbernya, Pak. Apakah setiap OTA itu memiliki allotment yang berbeda-beda atau sudah memang seluruhnya? Oke, good question, Agung. Thank Kita you, Pak. nggak semua kita OTA kita kasih allotment, Gung. Jadi kamu misalnya prefer pakai dua aja gitu, tiket.com sama Traveloka, karena dia yang production-nya paling banyak gitu ya. Ya udah. Nah, ini bagian dari kamu nanti negosiasi sama si Traveloka. Kalau Traveloka minta 10, oke, tapi gue minta juga setiap hari diisi 10. Kalau dia nggak bisa ngisi, ya kita nanti turunin allotment-nya. Nah, biasanya kita milihnya nggak semua OTA-nya. Biasanya yang, misalnya kamu lebih prefer karena production-nya lebih banyak tiket.com dan Traveloka, ya udah dua aja dihituin. Kalau yang lain nggak kasih allotment. Karena mungkin karena production-nya juga bookingnya kadang sehari ada, sehari enggak gitu kan. Jadi kamu pilih nanti mana yang paling menurut kamu yang the best jualannya. Nah, itu bagian dari kamu nanti ini negosiasi sama si OTA-nya itu. Negosiasi dari allotment, negosiasi dari namanya commission-nya gitu kan. Karena kan hotel akan dipotong komisi sama si OTA. Nah, biasanya dia mulai dari 24%, nanti bisa kamu tawar mungkin sampai 17%, malah beberapa brand itu sampai 12% paling murah gitu ya. Jadi disitulah nanti gunanya kita melakukan strategi untuk contracting ya dengan si OTA. Oke, good question. Nah, ini cerita kalau kita dari customer dia booking lewat website ya. Memang kita sebagai hotelier kita memaksimalkan semuanya menggunakan website kita ya, karena dengan website kita nggak ada komisi kan, karena langsung tamu bayar ke hotel kita dengan full amount gitu ya. Kalau hotel tamu pakai OTA kan nanti sama OTA dipotong lagi untuk komisinya dia. Jadi kita memang akan dorong supaya ke website kita. Nah, kalau brand-brand gede websitenya itu sangat aktif, itu dia akan kerjasama dengan berbagai merchant, sehingga bangsa yang misalnya Marriott Bonvoy gitu membernya ya, dia prefer akan bookingnya pakai website, karena dengan website poin dia jauh lebih tinggi dibanding dia pakai OTA. Dia banyak privilege, banyak benefit, banyak bonus-bonus kalau dia posting booking lewat website gitu ya. Nah, biasanya udah booking website, nanti secara otomatis by system akan di-email untuk konfirmasinya. Nah, ini sistemnya biasanya udah nge-link nih antara dia booking, kalau kamar udah confirm, maka di statusnya akan book gitu ya, langsung sistem akan ngirim email ke tamunya. Yang ngirim email biasa di CC ke semuanya ya, biasanya ke reservation, FOM, front desk, dan tim sales gitu ya, untuk supaya mereka aware bahwa nanti ada tamu si A, si B, si C, dan selanjutnya ya. Nah, ini yang sekarang lagi mungkin yang beberapa pernah dengar nama istilah channel manager ya. Jadi channel manager ini adalah dia yang mengumpulkan semua bookingan. Jadi bookingan dari OTA, dari Traveloka, Agoda, Booking.com segala macam masuk ke channel manager. Terus ada yang menggunakan mungkin offline travel agent masuk ke sini juga. Kalau dulu kita ngerubah harganya, misalnya harganya naik atau turun, ngerubahnya satu-satu, nih ngerubah di OTA satu-satu. Sekarang satu cukup di channel manager aja. Di channel manager ini kita bisa ngeset allotment juga. Dia kan otomatis, misalnya Traveloka kita ngasih 10. Waktu tamunya udah 8, 9 ke 10 dia langsung ngeblok.
Jadi kita nggak usah manual lagi, dia akan automatically ya. Nah, biasanya sebelum ke channel manager ada namanya booking engine. Booking engine yang ngebantu proses booking tamu ya. Jadi itu semacam software dari booking engine nanti lari ke channel manager atau lari ke hotel website dan sebagainya ya. Ini adalah contoh dari yang namanya sources of the bookingan ya. Jadi bookingan. Nah, saat ini semua orang udah menggunakan channel manager. Tapi nggak semua juga sih, ada beberapa hotel yang masih satu doang pakai booking engine. Berarti channel manager yang ada di satu-satu nih rubah harganya. Kalau harga dia mau naikin, dia rubah di booking.com, dia rubah di Expedia, Traveloka, dan sebagainya. Bayangin aja kalau kamu punya OTA-nya 20, kamu akan merubah masing-masing tipe kamar. Kalau kamarnya banyak, tipenya akan kekejar nih. Makanya sekarang dipakai yang namanya channel manager ya. Sampai di sini ada yang mau nanya? Belum ada, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini pola reservation ya, mulai dari customer dia booking, flow-nya seperti ini ya. Nanti masuk ke database. Nah, jadi kalau tamunya yang sudah member, nanti akan ketahuan misalnya Agung, member Marriott Bonvoy. Sudah ketahuan berapa kali check-in itu poinnya dapat nanti. Misalnya kamu udah 1000 room night gitu ya, nanti akan kamu naik dari elite member menjadi titanium. Kalau titanium kamu punya kelebihannya, misalnya kamu setiap booking langsung digarantit, ada nggak ada kamar diusahakan sama hotel itu. Karena kita sangat mengedepankan member gitu ya. Ini adalah salah satu contoh flow-nya dari reservation. Ini sistemnya. Nah, ini sekarang sama, jadi dari berbagai jenis aplikasi, sekarang tuh udah banyak, jadi untuk masuk ke hotel itu menggunakan beberapa aplikasi. Dari loyalty tadi, Marriott Bonvoy, dia punya program, dia bisa langsung booking. Dari sosial media, kita bikin IG, kita ada capture, waktu link tagar ini, dia bisa langsung ke website. Nah, ini yang namanya media digital. Saat ini sekarang kita memaksimalkan media-media ini untuk meningkatkan penjualan kita di hotel ya. Nah, jangan lupa ini tadi udah saya share ya, nanti kuisnya untuk yang sesi 1 ini ya, tadi email ya. Kita lanjut ke sesi 2-nya ya, cepat. Di 5. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Udah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Yang kedua, biasanya kita ada namanya revenue meeting ya. Nah, revenue meeting itu nanti dikondak sama revenue manager. Ini namanya revenue manajernya. Mungkin ini GM-nya, ini director of sales, ini front office manager, F&B manager, dan sebagainya. Kita bikin setiap minggu nih revenue meeting. Untuk apa revenue meeting itu? Kita untuk memastikan bahwa setiap hari itu revenue-nya harus selalu optimal. Gimana caranya ya di revenue meeting ini saling kita bahas. Nanti si GM akan nanya ke front office, gimana forecast sampai akhir bulan. Terus dia nanya ke sales, masih punya bookingan apa aja yang tentatif. Terus ke F&B, kamu punya program apa aja gitu. Nah, gunanya revenue meeting itu untuk memaksimalkan penjualannya. Nah, biasanya di revenue meeting, ya tadi ya saya sampaikan ada revenue manager, kalau bintang 5, director of revenue, ya dia meeting, yang lead meetingnya, ada GM, executive committee, ada DOSM, RDM, FOM, EHK, semuanya. Pokoknya semua departemen yang punya revenue ya. EHK kan punya revenue-nya spa ya. Terus pokoknya ada revenue-nya semuanya. FB kan ada revenue di restoran, FOM ada revenue catering itu bangket ya. Nah, e-commerce kalau di bawahnya revenue manager ada e-commerce. Terus ikut juga digital marketing ya, karena digital marketing nanti sekarang udah waktu kita membuat suatu strategi, nanti diimplementnya menggunakan portal-portal tadi yang saya bahas tadi ya, menggunakan dari IG, terus di Facebook, landingnya seperti apa, dan sebagainya ya. Nah, di dalam revenue meeting ini, kita membuat strategi kira-kira 7 hari ke depan strategi kita apa. Misalnya sekarang okupansinya baru 60, nih 7 hari lagi bisa nggak 80. Untuk ngejar ke 80% okupansi, apa yang harus dilakukan FOM? FOM harus memastikan setiap tamu yang go show, yang walk-in harus confirm. Terus nggak ada lagi bookingan-bookingan yang tentatif 7 hari ke depan. Harus semuanya bookingannya udah confirm. Nanti GM akan, atau saya gitu sebagai GM akan ngomong ke sales,
Tim saya pastiin ya semua harus confirm. Saya nggak mau dalam 7 hari ke depan ada cancellation. Harus dipastikan semuanya confirm. Terus kita lihat juga 30 hari ke depan, 90 hari dan sebagainya. Nah ini kita untuk apa 30 hari ke depan? Kita kira-kira bulan ini, bulan Oktober kita bisa closingnya bisa over budget atau di bawah budget nih gitu kan. Nah kalau kita di bawah budget, nah kita harus cepat-cepat bikin strategi. Kira-kira harus bikin strategi apa supaya naikin okupansi, naikin revenue F&B dan sebagainya. Nah di revenue meeting ini kita harapkan semua aktif gitu ya. Jadi semua departemen atau head departemen itu bikin planning. Kira-kira saya sebagai FOM mau bikin planningnya apa jualannya. Dari saya sebagai FOM saya turunin ke supervisor saya. Supervisor turunin ke front desk. Nanti mungkin front desk saya sebagai FOM nyuruh untuk upselling gitu ya. Satu hari harus ada misalnya 10 upsell. Nah nanti kita tracking dan kita bikin lomba gitu mana yang paling bagus dan sebagainya. Nah, historical analysis kita bisa tahu dulu penjualan tahun lalu dalam bulan ini seperti apa sih polanya gitu kan. Nah, pola-pola ini biasanya mendasari kita membuat forecast ya. Kita bisa ketahui kalau Agustus misalnya okupansinya rata-rata di 60%. Tapi menjelang Desember okupansi bisa 90%. Nah, itu adalah tren atau historical analysis ya. Nah, future analysis sama, kita melihatnya dari trennya seperti apa. Jadi kira-kira ke depan kurang lebih, yang seperti saya sampaikan namanya algoritma itu, data itu nggak pernah bohong. Gitu. Kalau kamu bilang hari ini okupansi 60, tahun depan dibaca hari ini tetap okupansinya 60. Gitu kan. Jadi dia akan cerita tahun lalu di hari yang sama, ini okupansi segini nih, grupnya A, B, C, D. Mungkin bisa jadi itu sebagai kegiatan rutin dari corporate Coca-Cola gitu, bikin gathering. Nah, kamu harus siapin tuh. Coca-Cola biasa gathering di November nih. Kamu dari sekarang udah nyari ya, supaya grupnya Coca-Cola bisa masuk ke kita dan sebagainya ya. Nah, report-report di dalam revenue management ya tadi ya pricing analysis, reservation udah pasti kan kita tadi analisa reservationnya ya 7 hari, 30 hari ke depan seperti apa. Terus mengenai harga nih, rate-nya seperti apa, kita analisa, kita review, dan kita maintain. Kita action plan ya. Nah, selanjutnya kompetitor kita harus review. Kira-kira hotel kita, misalnya kamu di mana sih? Palembang tuh Hotel Windem. Kompetitor kamu Area Duta, Aston, sama apalah misalnya. Nanti kamu lihat tuh mereka gimana. 7 hari ke depan bookingannya gimana. Kamu bisa bikin aja fake reservation. Kamu telepon ke kompetitor. Kamu atau datang ke kompetitor kita lihat di sana hotelnya ramai enggak gitu kan. Nah, informasi intelijen itu dibutuhkan. Nanti di revenue meeting saya akan nanya kan, itu kenapa kompetitor bisa rame? Ya, kamu harus tahu, bisa jawab sebagai orang saya tahu di sana ada grup ini Pak, ada grup corporate ini, ada government ini, A, B, C, D. Nah, kenapa bisa ke sana? Oh, karena kita meeting roomnya kecil, dia pakai ballroom. Nah, itu harus ada reason yang make sense gitu. Karena kenapa kita kalah sama kompetitor gitu ya. Kalau kita harusnya produk yang bagus, kita nggak boleh kalah gitu ya. Channel analisis juga sama, kita menganalisa bookingannya lewat mana aja nih gitu ya. Terus segmen pasarnya apa aja, kebanyakan corporate-nya atau government-nya gitu ya. Kalau corporate dari mana aja, oh Jakarta. Jakarta berarti kita mapping lagi, oh Jakarta ternyata banyak Jakarta Selatan, oh Jakarta Barat. Segmennya apa? Corporate-nya apa? Ada farmasi, banking, oil company gitu kan. Nah dari situ kamu bikin strategi lagi sama si tadi yang digital marketing. Untuk mengejar marketnya si corporate ini, pola strategi digital marketingnya gimana nih gitu. Nah, disitulah di revenue meeting dibahas semuanya. Sehingga strateginya setiap minggu itu akan selalu maksudnya akan selalu lebih mendekati ke angka maksimal gitu ya. Nah ini yang tadi untuk sampaikan ini. Jadi biasanya kita ada training dulu sebelum revenue meeting. Bisnis practice-nya seperti apa, ada strategik yang penting, perencanaan strategi seperti apa. Terus yang untuk menentukan ini, yang bisa support apa aja, pastiin sih tadi digital marketingnya jalan, FOM-nya juga review, tamunya jalan untuk masukan bagi meeting revenue management. Nah, pernah kamu dengar kan namanya yield management ya. Jadi yield management prinsipnya sama, dioptimalisasi dari revenue manager, gimana kita menjual harga yang tertinggi pada customer yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan menggunakan channel yang tepat. Jadi intinya gimana caranya kita maksimalin revenue lah, itu namanya yield management.
Jadi kalau yield itu kita ngejar revenue maksimal ya. Beda dengan volume. Kalau volume ngejar jumlah besarannya aja, tapi revenue-nya belum tentu besar juga gitu ya. Kegunaan dari yield management yaitu tadi dengan kita revenue meeting, kita berharap revenue-nya akan terus bertambah ya. Tadinya revenue diperkirakan 500 juta, tapi dengan kita meeting, bikin yield meeting, akhirnya bisa naik jadi 600, 700 juta akhir bulan. Terus juga menghindari error ya, karena dengan yield meeting kita katakan problem-problemnya biasanya apa saja sih kalau kita jualan dan sebagainya ya. Nah, OTA, kamu udah tahu ya OTA apa aja, ada Traveloka, Tiket.com, dan sebagainya. OTA itu memang cukup menarik ya, karena kamu bisa lihat hotel, banyak hotel dalam satu platform ya. Nah, ini adalah tantangan bagi website hotel kamu. Kalau website hotel kamu tidak menarik, terus itunya lama, speednya, ya orang nggak akan booking lewat website. Tapi kalau website kamunya tampilannya bagus, membership loyalty-nya jalan, itu akan banyak memberikan keuntungan bagi tamu menggunakan website hotel ya. Ini keuntungan dari OTA kamu bisa baca ya. Tapi kan prinsipnya OTA itu ada pembayaran commission ya. Jadi kalau hotel itu lebih prefer menggunakan website karena dia harus dipotong dengan komisi ya. Komisinya cukup tinggi rata-rata, ada yang 10-15, malah ada yang 24%, gitu tergantung dari hotelnya. Kalau hotel kamu baru, brandnya nggak terkenal, biasanya mau OTA dinaikin 24. Tapi kalau production kamu sudah bagus, mungkin bisa di 15, 17, dan sebagainya ya. Saya mau nanya nggak sampai sini? Ini contoh-contoh pemain besar dari OTA di dunia ya. Yang lokal kan Traveloka, Tiket.com, Pegi-Pegi, Aladin, Beli-Beli, dan sebagainya. Ini yang umum, Booking.com, Expedia, dan sebagainya ya. Kalau hotelnya brandnya udah gede, biasanya kalau ada kebanyakan nih orang-orang Singapura, Booking.com, orang Eropa gitu, tergantung dari platform itu di negara itu mana yang paling pening ya, paling banyak dipakai gitu ya. Dari situ kita ketahuan tipikal tamunya biasanya. Ini keuntungan menggunakan direct sama indirect ya. Jadi kalau direct booking yang langsung ke website kita atau ke hotel, kalau ini indirect melalui OTA. Bisa kamu lihat kan di sini, karena di sini ada komisi, terus ada program promosi, maka kamu nanti profitnya jauh lebih kecil nih. Ya enggak? Tapi kalau tamunya banyak waktu pakai website kamu, profitnya kamu lebih gede dibanding dengan menggunakan OTA ya. Tapi kan OTA kelebihannya dia ininya banyak ya, promosinya banyak, terus platformnya menarik, terus dia bisa compare, jadi dari sisi tamu lebih menyenangkan menggunakan OTA ya. Oke, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, berarti tadi 2 sesi ya, 1 reservation, yang kedua revenue meeting, ada 2 quiz juga, jangan lupa dijawab di email ke ini ya. Oke, Baik, Pak. bisa tolong difoto dulu, Bung. Tolong dibuka semua cam-nya. Yang nggak hadir siapa? Nanti ditulis di WA ya. Satu, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Udah, Pak. Oke, yang nggak hadir tolong di WA ya, Bung. Baik, Pak. Oke, thank you. See you next Thursday ya. Thank you, Pak.